berpikir positif. Kalau tadi yang saya dengar itu semua negatif thinking. Saya sedih. Kenapa? Apalagi ya bukan, saya rasa pertemuan Pak SBY dengan sahabat-sahabat pers di Cikeas, pertemuan Pak SBY tadi malam di istana, sangat terang benderang. Tapi ya saya mengerti juga kita kawan-kawan ya, saya bisa mengerti lah. Apalagi sebentar lagi kan 2 tahun lagi nggak kerasa itu 2014. Ini Demokrat ini, kan ini sejarah bang. Sejarah saya katakan. Kemarin polling kami turun, sekarang kami lagi yang paling tinggi bang. Artinya apa? Tadi Pak Siswono, itu kader Partai Demokrat sama dengan Nudirman. Itulah kata hati, kader Partai Golkar sama dengan Pak Nudirman. Bayangkan, dia itu badan kehormatan. Saya ingin katakan, peristiwa malam itu, Denny Indrayana, kawan-kawan sepakat nggak LP mau diperbaiki? Selama ini kita lawyer, ya. Sekarang mau diperbaiki, jujurlah kawan-kawan. Kawan-kawan kalau nggak ada salam tempel ini 30 tahun jadi advokat, bisa nggak besuk? Sorry bos, jangan ada yang menipu diri. Jadi kita harus berterima kasih dengan Denny Indrayana. Dan pertemuan itu, aduh, jangan kita bikin kodok ketawa kalau kita debat terus. Jadi saya ingin katakan, walaupun kader kami tidak pernah mau melindungi kader kami yang bermasalah dengan hukum. Tidak mau bang, silakan. Dan tadi sudah dikatakan, ada yang lain. Tolong dicamkan apa yang dikatakan Pak SBY di Cikeas. Beliau katakan, pencegahan pemberantas korupsi, saya dan siapapun dan juga KPK. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kita bersama-sama harus diberantas. Jadi saya mengerti tadi Pak Yani, kawan-kawan saya, kami sama-sama Komisi 3 harus kompak di luar Pak Nudirman. Kan tadi sudah dikatakan, ini zaman reformasi ini kadang-kadang kita siap nggak ini berdemokrasi. Tapi di satu pihak kita harus tetap mendukung dengan etika semangat kebersamaan demokrasi dikedepankan. Memang apa yang dikatakan Pak Siswono, kader Golkar itu betul sekali. Ini ya maaf aja, tinggal aku kasih kata yang enaknya aja. Ini lagi zaman anta berantah. Jadi perlu memang cara-cara Pak Amir, Pak Denny itu dilakukan bang. Kita ini semua orang hukum. Ada dasar hukumnya saja kita jago cari celah hukum. Ini kan semua bilang, apa dasar hukumnya? Menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Momen inilah yang diambil oleh Pak Denny dan Pak Amir. Tapi kita, masyarakat Indonesia juga masyarakat internasional. Kesepakatan PBB jelas kok dikatakan. Semua negara kita bersama-sama ikut mencegah memberantas korupsi. Itu dasar yang sangat hakiki. Itu bang. Saya kira udah didengar tadi. Bukan bang ya. Jadi ini. Jadi kaitan-kaitan ini silakanlah kawan-kawan, apapun, saya ingat sekali. Saya kebetulan di partai saya yang paling vokal bang. Saya ingat Bapak kalau katakan, udahlah orang mau hujat apa. Kita urut dada, bekerjalah kita untuk rakyat. Terima kasih Bang Karni. Terima kasih Bang. Anda ganteng banget malam ini. Pak guru kita Pak, saya mau minta fatwa aja itu. Karena saya sendiri pusing, bingung. Nggak jelas lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang bohong, mana yang ngomong betul. Terima kasih Pak Karni. Sebagai mantan pendidik, pertama-tama saya mau mengingatkan Profesor Denny. Dia kan sudah S3, jangan-jangan jadi S-teler. Pada waktu saya mulai mengajar tahun 59, Ruhut Pohan mungkin belum lahir, termasuk Denny ini. Ini kan anak-anak ingusan kemarin. Saya mau mengatakan kepada Profesor Denny, jangan bikin afleidingsmanoeuvre. Afleidingsmanoeuvre itu ialah mengalihkan perhatian. Dari zaman Pak Harto, masuk keluar penjara itu sudah biasa. Mana itu menteri yang dulu saya pernah kritik itu? Sudah tidak ada lagi itu orang. Jadi saya mau mengatakan kepada semua, jangan suka pakai nama Tuhan, pakai nama Allah, pakai nama segala macam itu. Ya.
Ada pepatah, maaf aja saya terpaksa pakai pepatah bahasa asing. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Bisa tahun ini, bisa tahun 2014 atau sesudah itu, nanti kita lihat. Orang-orang seperti Benny Karman ini, yang ngomongnya itu saya lihat di televisi itu, dia dengan Ruhut itu mendampingi Nasaruddin. Saya kan ikut dari dulu ngomongnya itu, ini orang-orang ini tidak punya rasa malu. Rai gedek. Nah, orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Coba sekali-sekali Anda cium mulutmu itu, kalau tidak bau baru Anda bicara jujur. Kalau bau itu berarti tidak jujur. Terlalu banyak makan uang haram. Pak Karni, ada 2 ahli hukum kebetulan dari Belanda. Termasuk saya mau kritik seorang Esteller juga, profesor beberapa waktu yang lalu bicara di TV One tentang masalah tabrakan. Ya toh. Ini polisi ini kan sudah rusak. Ya. 2 orang itu, yang satu Profesor Dr. Leo Polak dengan disertasinya setebal begini, dan yang satu tuh Herman Bianchi, seorang ahli kriminologi. Mereka menulis begini singkatnya, strafrecht is een slecht recht. Hukum pidana itu adalah hukum yang jelek. Nah, bayangkan hukum yang jelek ini kalau dipegang oleh orang yang tidak bermoral, rusaklah hukum ini. Termasuk para pengacara juga yang menyalahgunakan kepandaian mereka. Ya. Jadi bukan bulat, Pak. Dari tadi itu saya tidak tahan bau busuk. Profesor, coba sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Saya bertanya kepada Anda sebagai jangan profesor. Debat saya. Saya sudah katakan pada Pak Karni, saya tidak mau debat dengan para politisi atau para politikus. Ya, berarti Anda menyebarkan kebohongan. Bukan malam ini, sejak semula. Saya kan kenal dia kan debat dengan itu dalam itu. Waktu di masa-masa yang lalu itu yang menulis buku itu tentang Gurita Cikeas itu. George. Ya toh. Anda belajar lagi lah, baru Pak Karni, ada ungkapan hoogmoed komt voor de val. Kesombongan itu berarti kejatuhan sudah dekat. Ya. Saya pikir terpaksa saya harus kemukakan mengenai masalah polisi ini karena tadi saya dengar itu ya. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat. Malahan pagar makan tanaman. Contoh di Pamekasan. Itu rumah milik seseorang. Bertahun-tahun lamanya polisi tidak mau mengembalikan. Meskipun Mahkamah Agung sudah memberi putusan enkrah panggereisde. Putusan mengikat. Di Medan. Polisi seperti pagar makan tanaman. Mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Saya berharap 2 ungkapan ini didengar oleh Kapolri. Ya toh. Supaya, atau kalau dia mau dengar, gunting kumisnya dulu kasih baik-baik. Begini Pak, ini sudah pukul 11. Ya toh. Saudara Ruhut kan masih ingat. Dia pernah bilang itu saya tapi sudah pikun. Nanti saya kirim ambulans. Ayo betul apa enggak? Nah, lalu orang tanya kepada saya tapi jawabnya apa? Saya bilang tidak perlulah. Orang seperti Ruhut itu kalau saya jawab, harga diri saya jatuh. Tetapi karena didesak termasuk harga diri saya juga jatuh kalau ini nantang saya.
Si Pohan ini orang Batak kan gitu kan. Saya hanya mau mengatakan kepada mereka, the way Praten as en Kip Sonderkop, keduanya itu bicara seperti ayam tanpa kepala. Terima kasih. Oke. Pak Karni, Anda mau bicara apa? Pak Karni, sebelum Eki, karena ini biar orang tua, tapi udah kebangetan. Saya hanya mau membuktikan satu aja. Umurnya saya rasa nggak lebih dari 70 tahun. Anda jangan berdoa. Bukan sebentar bang, umur saya 60 tahun. Jadi dia bilang dia dosen, saya belum lahir. Dia melakukan kebohongan publik. Oh, iya. Terima kasih. Baik. Ya, kalau dari rangkaian yang sudah disebutkan semua, ada satu hal yang penting yang tidak disinggung serius gitu loh, yaitu peran KPK. Dalam pengertian begini, minggu lalu nggak diberi kesempatan ngomong karena waktu habis, ingin kita klarifikasi yang jelas. Dan kalau Yani kemarin bilang terikat janji, Permadi juga terikat janji, dan lainnya terikat janji nggak berani ngomong, informasi yang saya tahu, yang nggak berani menyatakan tersangka kepada Anas Urbaningrum adalah Bambang Wijoyanto dan Burso Mukodas, si Busro. Ya Busro lah, si Busro lah itu. Nah kalau dia nggak suka, kita debat persoalkan ini. Nah jadi kita cerita ini tersangka bahkan sudah ada 40 dan disebut tadi sama Anda KPK nggak berani katanya. Nah itu artinya Anda nuduh orang KPK nggak berani, Anda sendiri nggak berani nyebut namanya itu. Ya. Jadi menurut saya dalam konteks ini, dan KPK pun tidak pernah mau diundang ke sini Bung Karni. Ini kita harus persoalkan KPK ini, apalagi ucapan si Samad mengatakan bahwa ada pahlawan, ada pengkhianat di KPK. Jadi persoalan ini juga cuma debat kita aja. Kalau KPK tidak mengambil tindakan hukum, siapa yang jadi tersangka, terdakwa dan diadili dengan tuntas. Nah itu satu persoalan pentingnya. Yang keduanya Bung Karni, ini sosiologi hukum nih kalau yang kedua. Artinya begini Bung Karni, kita kan ini sebentar. Jangan teori. Ya bukan teori, praktek. Jadi begini maksud saya, konteksnya kan kita ngadapin koruptor. Kemudian pakai rehabilitasi lewat lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya, sekarang ada revisi. Kenapa kita nggak ambil hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat? Kan begitu sosiologi. Yaitu menurut keyakinan mayoritas negeri ini Muslim, potong tangan saja Bung Karni. Itu kan boleh, kenapa enggak? Selesai urusannya. Saya kira begitu Bung Karni. Ya. Jadi Pak Karni, satu-satunya pintu masuk adalah KPK. Sebab waktu itu kami hadir menghadap ke Pak Abraham Samad dengan Lakib, memang mengatakan Pak Abraham Samad bahwa di dalam KPK telah terjadi pengkhianatan. Jadi saya harap KPK juga harus berani membongkar apa yang dikatakan oleh salah satu pengacara yang kemarin dari Simanjuntak ya Pak. Harus berani membongkar itu semua. Itu yang paling penting. Baik. Tidak ada lain. So, institusi yang lain nggak mungkin berani selain KPK. Baik. Tapi saya belum pernah menghadapi diskusi seberat ini. Saya bingung yang mana yang benar jadi. Tapi yang jelas, fakta yang politisi hadapi adalah kurangnya saling hormat antara para pencuri daripada semestinya. Dan bukan fakta bahwa mereka adalah pencuri. Henry David Thoreau, penulis penyair Amerika, meninggal 6 Mei 1862. Kita ketemu di Indonesia Lawyers Club yang akan datang.